Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3, yaitu dengan saya Dejar Madila. Saya sendiri Juli Sulimarin. Di sini kita akan mempresentasikan yaitu materi kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dionisia Januari. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi adalah suatu wilayah yang generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek di mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya akan diralik suatu kesimpulan. Sampel adalah bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika diketahui populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sehingga dibutuhkan sampel untuk mewakili. Sampel ini bisa dijadikan kesimpulan yang berlaku untuk populasi tersebut. 1. Sampling. Dalam sampling sistematis, di sini pengambilan teknik sampelnya adalah berdasarkan urutan tertentu dari anggota populasi tersebut. 2. Sampling kuota. Artinya teknik sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ini dilakukan sampai jumlah sampel terpenuhi atau sesuai dengan penelitian yang diinginkan. 3. Sampling incidental. Artinya teknik sampel yang penentuannya berdasarkan kebetulan atau siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, kemudian dapat digunakan menjadi sampel. Tentu jika orang tersebut sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan. 4. Sampling purposive. Artinya teknik sampel yang dalam penentuannya adalah dengan mempertimbangkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian dan paham mengenai tema yang akan diteliti. 5. Sampling geno. Artinya adalah teknik sampel yang dalam penentuannya adalah apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian tersebut. 6. Snowball sampling. Artinya adalah teknik sampel yang dalam penentuannya awalnya jumlah sedikit, kemudian sesuai kebutuhan menjadi bertambah. Baiklah, di sini saya akan membahas varian moderator. Selain dari variabel bebas dan terkait, ada juga yang namanya variabel moderator atau variabel moderasi. Artinya, variabel yang digunakan untuk memperkuat dan perlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Keberadaan variabel moderator ini lebih kepada variabel bebas dari keduanya. Hubungan moderator pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dan presentasi belajar mahasiswa menjadi semakin kuat. Jika siswa memiliki motivasi belajar, namun jika siswa tidak memiliki motivasi, maka akan memperlemah. Motivasi di sini sebagai variabel moderator yang dapat memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen. 5. Variabel kuantitatif dan kuantitatif. Terkait dengan konsep variabel yang banyak dianut dalam lingkungan sosial, dapat dibagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Penjabarannya adalah sebagai berikut. 1. Variabel kuantitatif. Artinya, satu variabel yang hasil dari pengamatan dapat bervariasi dalam jumlah. Tentunya dalam melakukan sesuatu penelitian yang termasuk dalam variabel kuantitatif adalah angka kelahiran, angka kematian, angka penduduk Indonesia, dan sebagainya lebih sederhana lagi. 2. Variabel kualitatif. Kebalikannya dari variabel kuantitatif, artinya variabel yang hasilnya pengamatan bervariasi dalam jenis, bukan jumlah atau tingkatan. Sebagai contoh yaitu pengolahan sampah, status perkawinan, jenis agama, dan lain-lain. Variabel ini hanya digunakan untuk kebutuhan kelas identifikasi saja, contoh simbol angka 1 untuk wanita dan 2 untuk angka laki-laki. Dan di sini ada contoh soal, yaitu ada dua soal. Saya akan menjelaskan dengan soal yang pertama, yaitu 1. Daniel tengah melakukan sebuah penelitian di sebuah rumah sakit. Diketahui jumlah populasi sebanyak 150 pegawai. Jika dihitung menggunakan rumus Solvin dengan tingkat signifikan adalah 0,5 dalam kurung 5%. Maka berapakah jumlah sampel minimal uang yang harus dilakukan Daniel? Yaitu dengan cara M sama dengan 150 dengan yang banyak pegawainya dibagi F ditambah dalam kurung 0,375 dalam kurung, yaitu N sama dengan 150, 1 ditambah 0,75 hasil dengan 1,375, yaitu hasilnya 150 dibagi 1,375, yaitu N sama dengan 100.
Nilai hasil penjumlahan 050 dikali 0025 dengan nilai hasil 37,5 hasil dari 1 tambah 0,375. Soal kedua yaitu Meta tengah melakukan sebuah penelitian di sebuah rumah sakit Mentari Jingga. Diketahui jumlah populasi sebanyak 150 pegawai. Jika dihitung menggunakan rumus Kelvin dengan tingkatan signifikasi adalah 0,5 dalam kurung 1%, maka berapa jumlah sampel minimal harus diambil oleh Meta? Yaitu dengan kita caranya yaitu N sama dengan 150 diambil dengan pegawainya dibagi 1 ditambah 0,015. 0,15 nya itu dari tingkatan signifikasi yang Kelvinnya. N sama dengan 150 dibagi 1,6 sama dengan N sama dengan 147,7, yaitu nilai rapor penelitian 0,1 di 0,1%, dan ada nilai yang itu 0,04. Demikian penjelasan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum